sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Adalah rangkaian acara pertemuan kita semua sama-sama berdiri untuk dengan saja dan saksikan pertemuan pada pagi hari ini. Salam Putra Putri Grup Jakarta Utara berhimpun saja di tempat ini. Inilah satu fenomenal bersama menyaksikan pertemuan Taman Putra Putri Grup Jakarta Utara. Luar biasa. Jadi silakan saja kita ambil tempat. Kita menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Dan nanti juga bersama-sama kita akan menyaksikan seluruh rangkaian acara ini dalam kondisi standing up atau berdiri, di mana semua bisa tertampung untuk dengan bersama menyaksikan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, ada pun juga Taman Putra Putri Jakarta Utara ini adalah dibangun untuk
buat wartawan ya. Kawannya ada satunya itu. Iya. Iya, kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya, dari sini dulu, adik-adik. Sini dulu. Luar biasa. Iya, sebentar. Ingat, ketika ini sudah diresmikan, jangan lupa dijaga. Jangan buang sampah sembarangan, jangan dicoret-coret. Iya, siapa lagi yang jaga kalau bukan? Keluarga sendiri. Iya. Ya. Iya, berlalu dari sim-sim. Kita beralih lagi ke yang lebih besar nih Mas Rudi. Ada juga. Kalau tadi adalah tarian-tarian, Iya. kita mendengarkan musik nih. Oke. Kita menyanyi, ada adik-adik dari SMP Diakonia SMP Diakonia. yang akan membawakan sama-sama berdiri. Ya, Adeline sama Jonathan silakan di atas sini. Silakan Jonathan, Adeline dan Ibu Shanghai untuk bisa naik ke atas panggung. Ya. Silakan Ibu. Ibu Shanghai naik ke atas. Ya, hadirin yang kami hormati sambutan wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Mari kita beri tepuk tangan namanya. Bagaimana Bapak untuk langsung naik ke atas? Jadi, kita akan sama-sama bergembira di kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya semua tetap berdiri. Kita akan sama-sama ini singkat padat cepat. Dan yang pasti kita berharap ini kegembiraan kita karena Bapak Wakil Gubernur sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yang merupakan wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah Bapak Sri Cahaya Purnama, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Tri Firmansyah, Direktur Utama, Bapak Indra Sumadi beserta jajaran Direktur PT Jakarta Propertindo, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Kemudian kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian peresmian Taman Tui Putra Putri Jakarta Utara. Dan mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, kita marilah bersama-sama memanjatkan doa kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, merestui dan mendukung peresmian Monumen Putra Putri Taman Tui Jakarta Utara. Untuk itu kami persilakan. Tempat ini Taman Putra Putri Jakarta Utara, mudah-mudahan dan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dan tentunya menjadikan tingkat DKI Jakarta. Sukses untuk pimpinan dan staf karyawan Jakpro untuk membangun Jakarta dan bekerjasama dengan Pemda DKI. Marilah kita berdoa untuk doa ini sesuai dengan agama dan keyakinan kita bersama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yu'min wa yu'min wa tuwalina bi amsawa yakin jannah qaradin wa hayyidin wa qadamamat. Allahumma qul lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa rijadina wa jadina wa jadatina ustadina. Allahumma qul lil muslimina wal mu'minina Dilakukan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Bapak Budi Karya Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seluas 3,3 hektar yang dimiliki oleh PT Jakpro akan diserah terimakan pada Pemda DKI sebagai masuk pengembangan daerah pemerintahan. Dua, dalam dekade sebelumnya, Taman Putra Putri diokupasi oleh ratusan pedagang dan puluhan bangunan secara liar. Dengan kerjasama yang apik dengan para stakeholder dapat dikosongkan dan dengan baik dalam keadaan yang singkat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada wali kota dan jajarannya, Kapolres dan jajarannya, Kodim dan jajarannya, Bapak Camat, Bapak Polsek dan Jalan Amil, serta masyarakat yang sudah memberikan dukungan pada penyelesaian konstruksi secara liar tersebut. Bapak, Wagub dan hadirin yang saya hormati, setelah dibangun Taman Waduk Pluit untuk dilaksanakan hari ini para putri dibutuhkan manusia dan anak akan dilengkapi oleh lapangan dan pedestrian sepanjang 1 km disertai fasilitas dan diharapkan bisa kembali kegiatan masyarakat. Nanti setelah jadi kita harapkan warga kita kumpulkan yang merawat daripada taman ini adalah warga. Kami tidak merawat daripada untuk memberi arti bagi budaya Betawi yang itu akan dibantu sepasang patung putra putri Betawi menari, yang satu merah dan satunya putih. Hari ini putri Betawi menari merah setinggi 4 meter sudah terbangun, yang nanti Bapak akan resmikan. Putra Betawi menari yang berwarna putih yang laki-laki dan putra akan dibangun pada tahap kedua yang insya Allah dapat diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan. Diharapkan patung-patung ini bisa memberikan nilai edukasi bagi anak-anak kita tentang kearifan lokal. Kehadiran Bapak dan hadirin, semoga taman ini bisa menginspirasi bagi kita semuanya, dan mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan dan meresmikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kebanggaan buat kita, karena pada kesempatan ini taman ini diperuntukkan lansia, maka lansia sedikit akan menyampaikan kata-kata, baru secara resmi nanti diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Itu semua sepakat, inilah dia perwakilan lansia, Ibu Shanghai. Semangat pagi. Pagi. Saya wakil warga mengucapkan terima kasih kepada wakil wali kota Jakarta Utara, wakil utara Jakarta atas bangun Taman Pluit Putra Putri. Taman ini untuk kita bersantai, berreaksi, ya, dan acara lain-lain. Terima kasih. Ya, itulah dia singkat padat dan jelas. Maka selanjutnya kita akan sama-sama saksikan peresmian patung Taman Putra Putri Pluit Jakarta Utara. Tentunya nanti langsung diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk kita hadirin sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Jakarta Utara, yang saya hormati ada Pak Kapolsek Penjaringan, Pak Bus, yang saya hormati penjajarannya, yang saya hormati Pak Bantuan tadi ya, Pak Muhammad tadi, penjajarannya, Kepala Dinas Taman, di RUT CEO Jakarta Propertindo Group, dan jajarannya seluruh yang hadir, anak-anak maupun warga, pengurus RT RW maupun teman-teman media. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita mengucap syukur dengan kerjasama dengan beberapa pengembang. Kami ingin semua yang namanya bantaran sungai, waduk maupun taman yang telah dibiarkan diduduki bukan belasan tahun tapi puluhan tahun sebetulnya dibiarkan, kita akan kembalikan ke fungsinya semula. Dan ini tentu saja kita meminta kerjasama dari warga juga. Kita membangun banyak merawatnya yang susah, dan terutama soal PKL, kita minta PKL itu tidak bisa dijual belikan. Ini Pak Budi Karya harus pastikan ini adalah sistem inkubator.
Jadi PKL yang belum mampu punya tempat, karena di Jakarta ini kalau punya tempat pasti kaya. Yang mahal itu tempat untuk dagang. Dan biasanya orang dagang itu tergoda. Kalau tempatnya laku, dia jual tempatnya. Atau kalau dia jadi kaya, tempatnya dia tidak mau bagikan pada yang miskin lagi. Dia kuasai, dia sewakan ke orang lain. Sehingga yang kaya tambah kaya. Tidak bisa lagi seperti itu. Kalau Anda mampu kaya, silakan ke mall. Kemana? Ke tempat toko yang Anda sewa. Tapi ini betul-betul inkubator. Nah, nanti saya minta semua PKL harus kenakan kartu ATM Bank DKI. Kalau dia mengganti sebagai kartu anggota PKL, hukumannya ringan. Hanya persoalan urusan PKL. Jadi kalau dia mengganti kartu ATM Bank DKI, kami akan gugat dia kejahatan perbankan, memalsukan kartu ATM 12 tahun penjara, baru dia kapok. Jadi sistem ini yang kita akan tegaskan. Jadi tidak ada toleransi orang dapat PKL itu jual-jual. Kita ingin kalau dia tidak mau jualan lagi di situ, anak istri atau menantunya masih mau jualan tidak. Kalau dia sudah kaya, dia tidak mau lagi jualan di sini, kasih lagi kepada PKL yang masih belum mampu untuk dagang di toko. Nah, saya kira kami kesempatan Pak Wakil Wali Kota yang di Tarakanita semua mesti bereskan sekalian itu, Pak. Yang di Put Murni semua harus dibereskan itu. Tidak bisa ada lock-in seperti itu lagi. Jadi semua harus kita bereskan bertahap dan aman-amannya mesti diatur seperti itu. Saya kira ini yang paling penting. Tidak ada lagi siapapun oknum hansip, oknum RT RW, oknum lurah, oknum camat atau oknum wali kota atau oknum gubernur sekalipun tidak boleh yang menjual lahan-lahan Pemda DKI lagi. Ini adalah untuk seluruh masyarakat, kepentingan orang banyak, tidak bisa lagi diperjualbelikan. Nah, ini yang penting. Dan kita juga harapkan nanti semua jalan ini kita pasangin parkir meter ini, Pak. Di semua parkir meter untuk membatasi orang seenaknya deket-deket bawa mobil parkir seharian. Kalau parkir meter tiap jam ditunjuk 5.000 dia mikir dia. Nanti dia lebih baik jalan kaki atau sepeda untuk dekat-dekat seperti ini. Itu harapan kita. Yang kota lebih tengah lagi kita akan sediakan bus tingkat gratis tiap 10 menit. Nanti dari kota tua sampai ke Monas itu ada bus tingkat yang terus akan jalan. Sampai jadi ini untuk orang mulai mengurangi kendaraan pribadi. Jadi kalau masih nekat ya silakan saja kita cas kenakan IRP. Kalau lewat 25.000 masih kaya ya 50.000 sampai dia kapok kira-kira gitu. Baru dia pindah. Ini kira-kira ngelola Jakarta ya seperti ini caranya. Dan sekali lagi dengan ucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Taman Putra Putri yang sudah lama saya kenal dan sudah nggak jadi taman lagi, kita resmikan hari ini. Tidak bisa lihat di sebelah ini adalah Putri dengan ikon menari. Ini adalah tari topeng Bapak Basuki Cahayapurnama, tarik langsung momen ini. Dilanjutkan, Ibu silakan untuk berfoto bersama. Dan satu kebanggaan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama secara resmi meresmikan Taman Putra Putri Jakarta Utara. Satu lagi membuka ruang terbuka hijau untuk memperkaya banyaknya ruang hijau demi kebaikan kota Jakarta di masa yang akan datang. Ya, mana suaranya? Kita beri tepuk tangan yang gembira. Dan ya, betul-betul menjadikan satu kebanggaan buat kita bersama Jakarta Utara. Kenang-kenangan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah patung putri yang sama persis seperti yang ada di taman ini. Silakan Mas, hati-hati. dibuka Bapak. Yang hadirin warga Jakarta Utara, kita beri apresiasi yang meriah untuk momen yang luar biasa ini. Kita saksikan dengan seksama bagaimanakah begitu antusiasnya Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meresmikan, karena tentunya ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Iya. Kepentingan warga Jakarta Utara. Betul. Terima kasih. Dan warga Pluit khususnya. Terima kasih Bapak Budi Karya, selaku Direktur Utama PT Jakarta Property Indo yang telah. Ini adalah patung putranya berwarna putih yang akan dibangun setelah ini, yang diprediksi sekitar memakan waktu 2,5 bulan. Kita akan sama-sama menyaksikannya.
bersama-sama kiranya momentum ini yang kedua nanti juga akan pantas pada kumpulan yang akan datang. Ini adalah patung yang satu lagi yang akan dibangun sebentar lagi setelah peresmian ini. Dan ini adalah merupakan kabar Itu boleh dibilang mungkin ribuan taman kita, tanah kita itu diduduki oleh orang-orang, dan bukan diduduki orang miskin loh sebetulnya, diduduki orang yang mampu, lalu dia menyewakan kepada orang lain. Jadi yang menduduki tanah kita bukan orang miskin. Maka kita juga selain membereskan ini, kami sedang menyiapkan bagaimana caranya kerjasama dengan pengacara, karena nggak bisa tender pengacara, nggak ada di katalog lagi pengacara kan. Bagaimana kita akan mulai menggugat, karena hampir semua yang menduduki tanah Jakarta ini adalah pengusaha sebetulnya, termasuk di sungai-sungai, di waduk saja. Ternyata orang miskin itu nggak punya rumah, rata-rata nggak punya rumah. Orang miskin itu nyewa sebetulnya sama orang yang nyewain. Nah ini yang mesti kita gugat. Kita mulai gugat model seperti ini, dan kita juga akan memanfaatkan kewajiban-kewajiban pengembang. Karena kita bayangin begitu kita bereskan ini, kalau nggak langsung dibangun, didudukin lagi. Selama ini kayak begitu, orang lapangan bisa bisik-bisik, udah tenang-tenang, itu bayar ganti rugi dulu. Udah bayar ganti rugi, begitu pergi, balik lagi kan. Nah sekarang nggak bisa lagi. Malah kita usahakan tidak mau lagi ganti rugi. Tapi untuk yang lama, oke lah, kita kerohiman, belas kasihan, kita masih kasih. Jadi kalau dia ngotot, kita juga akan ngotot. Negara nggak boleh kalah dengan cara-cara premanisme menduduki seperti ini. Itu prinsip kita seperti itu. Ya. Sama digugat pengusaha berarti Pak? Kita kan gugat. Ya kalau misalnya kayak itu, di daerah situ juga ada pengusaha taruhin alat-alat berat itu. Itu jalur hijau tuh Pak, yang pasti tol itu Pak. Nah kita disiapin gugatan, kalau dia nggak mau pergi kita gugat ini. Enak aja taruh usaha di jalur hijau kita, taman kita. Nah ini juga mesti diberesin. Nah kita para pengembangnya cepat, dia jalan inspeksi sungai, waduk, termasuk taman kita mau beresin. Nggak ada lagi jalur hijau dipetak-petak dijualin. Memang salah Pemprov juga dulu, ada namanya lokpin udah diperjualbelikan jadi konyol gitu loh. Malah ada jalur hijau dilanggar. Saya minta bikin WC nggak boleh di jalur hijau katanya. Saya mau bikin pengolahan pembakaran sampah nggak boleh katanya. Kan lucu. Kita taman pengen bikin bangunan supaya anak-anak sekolah bisa ada perpustakaan, ini nggak boleh ada bangunan hijau. Udahlah, kadang-kadang tuh kitab suci dilanggar, aturan nggak dilanggar. Harus ikhlas dan kita turut berduka cita untuk kejadian seperti itu. Kalau rumah di Bantaran Timur itu Pak kapan direlokasi? Dalamin 1000 rumah lebih pasti roboh kalau kita tidak relokasi mereka. Itu aja. Pak, kalau rajin tuh. berapa gajinya sekarang? Oh, Pak. Aku duluan yang mau gitu nih. Ya. Terima kasih. Kita semua kasih yakin. Semoga kita akan bersihkan semua FT. Mungkin waktu dekat ini, mungkin minggu depan. Lalu kita akan seleksi 339. Kita udah kerjasama dengan Social Group. Jadi mereka akan invest di kita 20 miliar lembaga. Jadi kita minta mereka kewajiban itu. Komandan, aduh. Dek. Enggak pernah makan buahnya lontar nggak yang warna putih-putih? Ini lebih seru. Elah. Makain yuk. Para pengembang memiliki kewajiban tambahan selain memberikan 5%. Dia mesti bantu kita membereskan banjir, jalan inspeksi sungai, termasuk taman-taman. Kenapa? Kalau kita yang melakukan pembersihan, nunggu anggaran tahun depan tuh udah didudukin lagi, nggak bisa. Nah, makanya sekarang yang kita lakukan modelnya adalah melalui BUMD kami. Begitu kita bersihkan, langsung beresin. Bereskan. Kenapa? Karena kita hadapin juga buat orang nggak punya duit nih. Kalau yang nggak punya duit mah baik-baik sebetulnya. Justru yang nyewain, yang memanfaatkan yang punya duit yang masalah.
Yang di sini dulu nih, saya kan tinggal di sini. Ini udah puluhan tahun nih, Taman Putra Putri namanya doang. Itu jadi tempat usaha. Oke. Yang nyewain bos-bos gede nih semua. Setelah Taman Putra Putri mungkin ada target lain. Kita incer semua taman manapun, termasuk waduk manapun, inspeksi sungai manapun, kita akan terus bersihkan. Oke, harapan Ya. terakhir Pak. Harapan terakhir ya Jakarta jadi kota yang modern tapi tertib dan tentu manusiawi buat semua orang Jakarta. Jadi kalau Anda mau hidup nyaman, mau tertib, harus mau tidak mau ya Anda harus taat hukum kan. Kalau taat hukum ya kita adalah penegakan hukum. Di situ jadi kesannya kita jadi galak, bukan. Penegakan hukum yang begitu. Ya. Terima kasih. Pak RW juga. Ayo,